Kami baru selesai mensosialisasikan tentang hasil rapat LKS pada beberapa hari ini. Ya, rapat LKS itu ada 3 kali. Yang pertama hari Minggu jam 4 melalui Zoom, dan itu dipimpin oleh Dirjen, juga dihadiri oleh LKS dari unsur serikat dan unsur pengusaha. Ya. Nah, pada pertemuan hari Minggu tanggal 3 ya, hari Minggu tanggal 3, itu Kementerian menyatakan bahwa kemudian akan membuat permen sebagai tindak lanjut dari putusan MK. Yaitu, nah, tetapi permen pada saat itu draftnya belum ada, cuman karena mereka itu waktunya sangat mepet, dikatakan, maka itu akan mohon dimaklumi lah. Lah, kami karena saya pada saat itu ya berpandangan memang kalau bisa ada draftnya, ya. Tapi memang permen ini kan memang menteri yang membuat. Kalau kami dilibatkan dari LKS, ya mohon dilibatkan juga, jangan asal dilibatkan. Kita nggak ingin jadi stempel atau legitimasi seperti itu, kira-kira gitu. Ya, setelah pada hari Minggu pertemuan dilanjutkan. Nah, pertemuan berikutnya adalah hari Senin. Yang tadi jam 4 ternyata dimajuin jadi setengah 2. Ya, hari Senin itu tanggal 4. Yang dipimpin langsung oleh Menteri Tenaga Kerja. Itu ya, itu hari Senin. Ada beberapa hasil ya. Itu yang hari Senin, saya memang hari Senin nanti mungkin Pak Deddy bisa cerita, ada beberapa kan harapan dari, ya, berdebat panjang lebar, ya. Itu kemudian mengerucut karena ada dua sisi. Akhirnya menteri sudah gini aja, ada apa harapan dari pekerja atau buruh, apa harapan dari pengusaha, gitu. Karena dia akan bawa itu ke presiden, kira-kira gitu. Itu masalah yang hari Senin, ya. Nah, ternyata setelah Pak Menteri dari presiden, itu kita diundang lagi hari ini, tadi jam 12 lah, kurang lebih sama kan, ya, diundang lagi untuk berbicara tentang tentang ini dari presiden lah. Nah, tapi bahwa ini rapat pada hari ini dihadiri oleh tidak semua oleh anggota, ya, ada beberapa yang tidak hadir dengan berbagai alasan lah. Ya, itu kemudian disampaikan bahwa presiden memerintahkan menteri untuk semaksimal mungkin LKS dan DPNASI diajak bicara, ya, bahasanya tuh semaksimal mungkin itu, ya. Dan tadi pada saat bicara itu membicarakan tentang beberapa hal menyangkut upah minimum sesuai putusan MK mereka, ya. Nah, dari kami meminta tidak menggunakan PP 51. Nah, intinya itu. Ya. Tapi tadi siapa aja yang hadir, Pak, di anggota LKS dan perwakilan serikat pekerja? Ya, hampir semuanya, hanya ada beberapa yang tidak hadir. Nggak banyak, kira 2-3 orangan kurang lebih, 3-4 orang. Ya, bukan walkout, bukan, tidak hadir aja. Tidak hadir tanpa keterangan. Oh, begitu. Jadi saya nggak tahu. Ya. Nah, kurang lebih hasilnya adalah
Tapi ini setengah kamar ya saya. Menteri mengajar setengah kamar karena yang anggota LKS dari pengusaha tidak ya setengah kamar lah. Ya, saya pikir itu ya untuk memecah kebutuhan mungkin. Nah, hasilnya itu adalah intinya itu kalau kita tidak ingin PP 51 dan kembalikan kepada dulu untuk disurvei saja. Ya kan? Nah, Menteri menjelaskan bahwa karena indeks atau alfa itu ada di keputusan Mahkamah Konstitusi juga, maka nggak bisa dihilangkan. Memang ada itu keputusannya. Nah, hanya Menteri tadinya 0,1 sampai 0,3, sekarang intinya itu dari 0,2 bisa menjadi 0,7. Kurang lebih ya, 6 atau 7. Itu yang resminya. Ya, terakhir sih ada di ini kan ke 0,8. Tapi yang di state resmi tegas itu 0,7. Gitu ya, 0,2. Dan itu di penentuannya oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Kemenangannya di sana ke situ. Jadi Menteri hanya memberikan guideline melalui Permen. Kurang lebih itulah pertemuan hari ini.